Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh Ifam. Silakan Ifam, teman-teman dipimpin membaca doa sebelum belajar, dilanjutkan bertadarus bersama. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita bertadarus surah Al-Maidah ayat 2. Oke? Sudah dibuka ya? Ya. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallahi wa Semoga yang akan kita baca menjadikan hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Gitu saja, silakan kita bersenandung Asmaul Husna terlebih dahulu nggih. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatu wassalam li nabi habibina. Alhamdulillahirabbil alamin. Asmaul Husna juga menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan hati kita selalu melantunkan Asmaul Husna, selalu mewujudkannya dengan perbuatan yang baik. Itu ya Reza nggih. Oke, anak-anak kita sudah masuk pada materi baru, yaitu tentang fikih muamalah. Ada yang pernah tahu tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah di lingkungan kalian? Pernah? Di sini ada yang punya
tabungan di Bank Syariah BSI, Bank Syariah Indonesia? Belum. Nabungnya di mana? BTN. Ada di ayat tetap jalanan? Ada. Oke, alhamdulillah. Oke, ada beberapa hal yang membedakan antara bank konvensional maupun bank syariah. Nah, sebelum kita mengetahui beberapa hal yang membedakan, Bima ingin menyebutkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu untuk menganalisis implementasi. Apa itu implementasi? Penerapan fikih muamalah, baik asuransi, bank, koperasi, tapi sifatnya yang syariah di masyarakat. Yang kedua, menyajikan paparan tentang fikih muamalah, yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah. Yang ketiga, meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Dan yang keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Oke. Keywordnya itu satu, syariah. Ada yang tahu syariah itu apa? Singgit? Apa itu syariat Islam, Sanggit? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke, coba Indri. Ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Betul nggak? Jadi koperasi, asuransi, bank yang sesuai dengan ajaran Islam. Tepuk tangan untuk Indri. Sebelum kita lanjut kepada materi ini, Bu Ima ingin bertanya terlebih dahulu ya sebagai pertanyaan pemateri. Di sini Bu Ima sudah menampilkan beberapa gambar, ada 2 gambar. Yang pertama ada orang-orang yang berdiri di depan bank syariah, dan yang kedua ada siswa SMA yang sedang mengoperasikan HP. Di situ ada maling di sampingnya. Nah, coba Bima ingin bertanya kepada Tova. Tova, menurut Tova gambaran ini tentang apa? Boleh yang pertama atau yang kedua? Langsung dari situ. Ya, kenapa itu Tova? Pinjol? Apa itu pinjol? Pinjaman online. Itu berbahaya atau menguntungkan? Berbahaya. Jadi itu gimana? Menurut kamu gambarnya itu lagi gimana? Anak-anak, kita memasuki materinya. Sebelum nanti kalian akan mendiskusikannya, Bima ingin men-spill dulu materi ini tentang asuransi syariah. Coba Bima minta tolong Mak Iza bisa dibacakan tentang makna asuransi syariah. Oke. Dari sini bisa dipahami apa itu asuransi syariah? Bisa. Coba bahasa sederhananya dari asuransi syariah itu apa? Saling menanggung atau menanggung bersama. Gimana Aulia? Saling menanggung atau menanggung bersama. Saling menanggung atau menanggung bersama. Namun harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Indri? Ada yang tahu? BPJS. Terus ada yang punya asuransi di rumah, mungkin orang tuanya bekerja di perusahaan swasta, PNM. Iya, bukan. Kalau itu tentang permodalan ya, tetapi di sini asuransi syariah itu lebih pada menanggung kesehatan, pendidikan. Terus kartu KMS. Nah, itu termasuk tidak? Termasuk enggak? Ya. Kalau asuransi ini tuh sifatnya seperti menabung. Jadi kalau misalnya kita menabung, nih,
itu bisa digunakan oleh orang lain karena saat itu kita tidak membutuhkan. Kita membayar setiap bulan itu untuk jaga-jaga ketika besok misalnya kita sakit. Yes, lanjut. Dan sekarang langsung ini ya pengelompokan pentingnya. Setelah itu silakan kalian buat presentasi melalui PPT atau Salindia. Bisa kalian menggunakan Canva, WPS, dan aplikasi lainnya. Begitu nggih? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kelompoknya kita bagi menjadi 6 kelompok. Ya, nanti silahkan teman-teman berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya. Kelompok 1 nanti menganalisis tentang asuransi syariah. Silahkan buat konsepnya. Lalu kelompok 2 tentang menganalisis tujuan asuransi konvensional. Ya. Kelompok 3 diskusi dengan rekan-rekannya melalui WhatsApp atau menggunakan Canva Team ya, kan nanti bisa saling berkolaborasi bersama. Silahkan diselesaikan di rumah dan akan kita presentasikan di pertemuan yang akan datang. Gitu anak-anak? Oke. Langsung presentasi ya. Dan materi yang lalu, lebih tepatnya hari ini jadwalnya yaitu presentasi dari perwakilan tiap kelompok, nggih? Ya. Nanti silahkan setiap kelompok bisa menyajikan di kelompok kecil yang berbeda. Diawali dengan kelompok 2 terlebih dahulu. Silahkan Rifki bisa mempresentasikan dari kelompoknya. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Hukum Perbank Syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank berkreditan rakyat (BKR) dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman kita. Di sini kelompok 2 mewakili kita semua bahwa konsep-konsep dari bank syariah, asuransi maupun koperasi tentu saja harus sesuai dengan tata ajaran umat Islam. Ketika hal itu sudah berseberangan, dikhawatirkan akan mengambil banyak riba. Riba itu hukumnya adalah haram, nggih. Nah, dari sini semoga kita di dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih selektif lagi dalam memilih uang yang akan kita simpan. Gitu ya anak-anak? Oke. Baik anak-anak, dari sini apakah ada yang masih belum memahami makna dari asuransi syariah? Ada? Sudah paham semua? Sudah, nggih. Sudah tahu contoh-contohnya semua ya? Oke.
Nanti sampai rumah orang tuanya diajak diskusi tentang ini. Pak, pakai syariah atau konven? Kayak gitu. Oke? Kita diskusi agar bisa mendapatkan sedikit mudarat dari yang kita lakukan. Ya, mari anak-anak kita akhiri pembelajaran PAI pada hari ini dengan berdoa bersama-sama, melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama, silakan kembali.